Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul dari 728 saham di Bursa Efek Indonesia, 9 saham paling murah tapi 2 yang terbaik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Bursa Efek Indonesia kini mempunyai 728 saham yang sudah listing, khususnya sampai video ini dibuat. Ada saham yang punya fundamental bagus, ada juga yang terus-terusan rugi. Ada yang punya valuasi mahal, ada juga yang murah. Nah, di video ini, Mimin sudah bantu rekapkan 9 saham yang punya valuasi paling murah. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot melakukan rekapan satu persatu, karena Mimin sudah bantu merekapkan. Tolak ukur yang digunakan adalah dengan mengambil data berdasarkan price earning ratio terendah, khususnya menggunakan data laporan keuangan triwulan 1 2021. Artinya, saham-saham yang disebutkan adalah saham-saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya ya. Selain itu, di akhir video juga Mimin akan memberikan kesimpulan terkait 9 saham tersebut. Kira-kira mana saja yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Karena itu, nonton video ini sampai selesai ya. Oh ya, seperti biasa, sebelum melanjutkan pembahasan, Mimin mau ingatkan bahwa semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan tidak ada jaminan profit jika membelinya, dan Anda bisa saja rugi. Ingat, resiko investasi ditanggung oleh Anda sendiri dan disclaimer on tetap berlaku. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Saham pertama, Mulia Industриindo atau MLIA. Net income perusahaan ini sebanyak 124,74 miliar rupiah dengan IPS 377 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 1.230, PER-nya berjumlah 3,26 kali dan PBV 0,58 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE sebanyak 17,80%, NPM 11,56% dan DER 110,12%. Saham kedua, Tembaga Mulai Semanan atau TBMS. Net income perusahaan ini sebanyak 27,3 miliar rupiah dengan IPS 296,8 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 1.545, PER-nya berjumlah 5 kali dan PBV 0,73 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE sebanyak 14,60%, NPM 1,10% dan DER 189,40%. Ketiga, Petrosia atau PTRO. Net income perusahaan ini sebanyak 53,62 miliar rupiah dengan IPS 212,8 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga 2.140, PER-nya berjumlah 9,66 kali, PBV 0,63 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE sebanyak 6,52%, NPM 4,21% dan DER 118,49%. Keempat, Suparma atau SPMA. Net income perusahaan ini sebanyak 33,35 miliar rupiah dengan IPS 63 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 585, PER-nya berjumlah 9,27 kali dan PBV 0,79 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE 8,52%, NPM 5,58% dan DER 54,85%. Kelima, Lautan Luas atau LTLS. Net income perusahaan ini sebanyak 39,47 miliar rupiah dengan IPS 101 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 550, PER-nya berjumlah 5,44 kali dan PBV 0,41 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE 7,60%, NPM 2,64% dan DER 158,66%. Keenam, Pandin Sekuritas atau PANS. Net income perusahaan ini sebanyak 32,86 miliar rupiah dengan IPS 183 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 1.175, PER-nya berjumlah 6,44 kali dan PBV 0,61 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE 9,52%, NPM 31,16% dan DER 75,58%. Ketujuh, Saratoga Investama Sedaya atau SRTG. Net income perusahaan ini sebanyak 1.160 miliar rupiah dengan IPS 1.706 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 5.700, PER-nya berjumlah 3,34 kali dan PBV 0,48 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE sebanyak 14,24%, NPM 0% dan DER 12,28%. Kedelapan, Organon Pharma Indonesia atau SCPI. Net income perusahaan ini sebanyak 27,32 miliar rupiah dengan IPS 30.355 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 29.000, PER-nya berjumlah 0,96 kali dan PBV 0,12 kali.
Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE sebanyak 12,44%, NPM 7,33%, dan DER 66,94%. 9. Asia Pacific Fibers atau POLI. Net income perusahaan ini sebanyak 36,68 miliar rupiah dengan EPS 58,94 rupiah untuk setiap lembar saham. Dengan harga saham 62 rupiah, peer-nya berjumlah 1,01 kali dan PBV minus 0,01 kali. Untuk rasio keuangan, saham ini mempunyai ROE sebanyak minus 1,08%, NPM 2,96%, dan DER minus 124,28%. Nah, setelah Anda melihat rekapan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan. Saham POLI mempunyai harga saham terendah dengan angka Rp62. Artinya, satu lot saham ini hanya dijual dengan harga Rp6.200. Sedangkan saham SCPI mempunyai harga tertinggi dengan angka Rp29.000. Artinya, satu lot saham ini dijual dengan harga Rp2.900.000. Kedua, Saratoga Investama Sedaya merupakan perusahaan yang mampu menghasilkan net income terbesar sampai triwulan 1 2021 dengan angka 1.160 miliar. Sedangkan PT Tembaga Mulia Semanan menghasilkan net income terendah dengan angka 27,30 miliar. Ketiga, saham SCPI mempunyai rasio PER terendah dengan angka 0,96 kali, sedangkan saham PTRO mempunyai PER tertinggi dengan angka 9,66 kali. Keempat, saham SCPI mempunyai valuasi PBV terendah dengan angka 0,12 kali, dan saham SPMA mempunyai valuasi PBV tertinggi dengan angka 0,79 kali. Kelima, saham MLIA mempunyai ROE tertinggi dengan angka 17,80% dan saham POLI mempunyai ROE terendah dengan angka minus 1,08%. Keenam, saham PANS mempunyai NPM terbesar dengan angka 31,16% dan saham SRTG mempunyai NPM terendah dengan angka 0%. Ketujuh, saham SRTG mempunyai DER terendah dengan angka 12,29%, dan saham TBMS mempunyai DER tertinggi dengan angka 189,40%. Setelah melihat kesimpulan tadi, Mimin pribadi berpendapat bahwa setidaknya ada dua saham menarik yang bisa dipelajari lebih lanjut, yaitu PT Saratoga Investama atau SRTG dan Panin Sekuritas atau PANS. Kenapa? Karena dua saham ini mempunyai net income yang cukup besar dengan valuasi PER dan PBV yang sangat rendah. Selain itu, mereka juga punya rasio keuangan yang bisa dikatakan cukup baik. Intinya, dari dua saham tersebut, dua saham ini menurut Mimin punya kualitas yang berada di atas rata-rata. Namun harus diingat, ini hanya pendapat pribadi dan bukan rekomendasi saham ya. Jadi, apabila Anda tertarik dengan saham tersebut, sebaiknya dianalisa lebih lanjut. Ingat, resiko investasi ditanggung Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai dua e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Thank you.